Salam pemirsa, salam Eating News. Jumpa lagi di channel Eating News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita Rusia telah mengeluarkan ultimatum kedua kepada tentara Ukraina yang ditempatkan di Mariupol. Sekarang tenggat waktu telah berlalu, tetapi tidak ada situasi di mana banyak orang menyerah. Militer Ukraina merilis rekaman terbaru. Pasukan Mariupol yang tersisa berhasil menyerang konvoi militer Rusia dan setidaknya 3 kendaraan militer meledak dan terbakar di tempat. Simak selengkapnya. Gambar yang dirilis oleh Korps Azov Ukraina pada hari Senin 18 April menunjukkan bahwa pasukan yang tersisa dikepung oleh Rusia, tetapi mereka berhasil naik ke permukaan dan berhasil menyergap konvoi Rusia. Dalam gambar, konvoi tentara Rusia berhenti di pinggir jalan karena jalan rusak. Pada saat ini, setidaknya 9 tentara Ukraina diam-diam mendekati konvoi tentara Rusia di bawah penutup bus yang ditinggalkan di hutan dan kemudian melepaskan tembakan ke arah konvoi tentara Rusia. Sedikitnya 3 kendaraan militer Rusia meledak dan terbakar. Video lain yang dirilis oleh Korps Azov menunjukkan bahwa beberapa pasukan Ukraina memanfaatkan medan untuk menjatuhkan bom di kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan kata Z di sisi lain tembok. Pasukan Rusia dikepung dan harus bersembunyi di bawah mobil untuk mencoba menyelamatkan nyawa mereka. Pasukan Mariupol yang tersisa mengabaikan ultimatum dan melawan dengan keras, tetapi Komandan Brigade Korps Marinir Angkatan Darat ke-36 meminta bantuan. Tentara Rusia sangat besar dan mungkin hanya bisa bertahan selama beberapa hari atau jam lagi. Sergei Volina, Komandan Brigade Marinir Ukraina ke-36 berkata, "Ini adalah panggilan kami kepada dunia. Ini mungkin panggilan terakhir dalam hidup kami. Kami mungkin hanya memiliki beberapa hari atau jam yang tersisa. Selain personel militer, warga sipil juga akan menjadi korban untuk perang ini." Kepala Perunding Ukraina Mikhailo Podolyak mentweet pada Rabu 20 April bahwa pembicaraan khusus dengan Rusia sudah siap di Mariupol, tetapi menekankan bahwa pembicaraan harus tanpa syarat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengatakan bahwa dia bekerja dengan para diplomat dalam bantuan asing untuk memastikan bahwa pasokan senjata dan bantuan militer tiba lebih cepat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, "Situasi di timur dan selatan masih sangat serius. Para penyerang mencoba menggunakan putaran baru serangan skala besar untuk memenangkan semacam kemenangan, setidaknya sesuatu yang akan memungkinkan mereka untuk mempromosikan Rusia." Sebuah video yang dirilis oleh Dewan Kota Ukraina pada hari Rabu menunjukkan antrian panjang bus dan ambulan di Orikhiv menunggu untuk berangkat ke Mariupol yang terkepung untuk mengevakuasi warga sipil. Ukraina setuju untuk membuka jalur aman di luar Mariupol, tetapi Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan koridor kemanusiaan tidak berfungsi seperti yang direncanakan hari ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, "Tentara Rusia menggagalkan setiap upaya untuk mengatur koridor kemanusiaan dan untuk menggagalkan upaya kami untuk menyelamatkan orang-orang kami dan penduduk yang telah jatuh ke tangan penjajah." Pemerintah kota Mariupol mengatakan orang-orang yang tersisa telah kehilangan pasokan listrik, pemanas, dan barang-barang kebutuhan hidup selama berminggu-minggu, menggambarkan situasi lokal sebagai bencana. Sekian Eating News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.